Nama saya Samuel Rejono, Sistem Engineer dari Checkpoint Indonesia. Saya akan memaparkan sedikit solusi dari Checkpoint yang scalable. Apa itu scalable? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, saya coba bahas dulu apa itu scalable platform dan background atau landasan pemikirannya dulu kenapa scalable platform ini diciptakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menebak bahwa scalable platform itu ya biasanya chassis based, dan biasanya chassis base itu pasti identik dengan mahal dan konsumsi listriknya sangat besar. Tapi selain kelemahannya tadi, akan ada banyak sekali benefit dan kemudahan yang didapatkan setelah mengimplementasikan solusi tersebut. Contohnya ya kapasitasnya bisa ditambahkan sesuai dengan load yang terjadi dengan mudah, yaitu dengan menambahkan blade unit atau modul unit tanpa harus downtime, tanpa harus mengubah tatanan topologi yang sudah ada atau yang sudah production. Kalau dibayangkan solusinya keren, nggak usah mikir forecast traffic untuk 2 hingga 5 tahun ke depan. Tadi Mas Roy juga sudah sempat mention bahwa Checkpoint dan IT Pro juga bisa melakukan layanan pengukuran bandwidth atau kapasitas dengan menggunakan CP Seismi. Ya, perbedaannya dengan fixed appliance, ya kalau hitungan forecastnya tersebut meleset, ya meskipun udah kita hitung dengan CP Seismi, cuman kalau misalnya ternyata meleset dan melonjak sangat eksponensial, tentunya melonjaknya karena perkembangan bisnis, maka akan sangat dilema sekali menanganinya. Ya, biasanya kalau perangkat security jaringan itu sudah overload, action paling cepat tanpa mengganggu jalannya bisnis itu adalah salah satunya bypass security inspection untuk sementara. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah mau berapa lama di bypass? Mau sementara atau sementahun? Jadi atau mau berapa lama jadi ya? Dan kita nggak tahu bahwa bot scanner yang tersebar di internet itu sudah notif ke hacker yang punya ya. Jadi bahwa oh ini aplikasinya dari company ini sudah full nih karena security inspection-nya lagi tidak berjalan. Saya ambil contoh aja yang nyata yaitu Google. Jadi bisa dibilang sangat visioner dan sangat yakin bisa menjadi penguasa informasi di dunia internet saat ini. Jadi dari awal mereka sudah menerapkan scalable platform yang menggabungkan compute resource mereka, atau dengan kata lain mereka sudah menerapkan software enabled scalability. Nah, kalau mereka tidak menerapkan platform yang scalable dari awal, mungkin ya sekarang kita nggak sedikit-sedikit Google It, jadi kita mungkin nggak ada Google saat ini. Dan semakin berkembangnya ya dari yang cuma satu rak tadi ya infrastruktur Google sudah seperti ini saat ini. Jadi platform mereka, data center mereka itu tetap trafficnya berlipat ganda setiap 3 tahun dan network mereka bertumbuh sebesar 25% di setiap tahun. Nah, kalau bicara scalable compute node untuk enterprise, sudah ada teknologinya seperti hyperconverged atau cloud computing untuk bisa mengatasi problem meningkatnya traffic ke aplikasi Bapak Ibu secara mudah. Namun bagaimana dengan perangkat security-nya? Dan sayangnya biasanya saat traffic itu meningkat, secara bersamaan attack-nya juga meningkat. Jadi jika compute node-nya bisa di scale up, ya setidaknya perangkat security-nya juga bisa di scale up juga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan traffic adalah landasan utama diciptakannya scalable platform terutama untuk security. Lalu bisakah jika scalable platform tadi yang awalnya chassis base itu dibuat versi lebih murahnya, sehingga semua ukuran perusahaan dapat menggunakan solusi security yang fleksibel seperti cloud computing dan mudah di scale up menggunakan perangkat yang sudah ada mungkin dan dapat bertumbuh sesuai demand. Maka saya memperkenalkan Maestro sebagai hyperscale network security solution, di mana dengan Maestro dapat memberikan 3 keuntungan, yaitu pertama security of hyperscale, di mana dapat menggabungkan perangkat firewall checkpoint menjadi satu kesatuan sistem. Yang kedua, operational supremacy, yaitu menggabungkan beberapa perangkat firewall checkpoint secara otomatis dan mempermudah operasionalnya dengan menggunakan single management object. Contohnya 3 perangkat firewall di manage dengan satu manajemen IP saja. Lalu yang ketiga, cloud level resilience. Jadi bisa dibilang gabungan dari kedua hal tadi,
yang saya tadi sebutkan. Jadi dengan itu menghadirkan network security yang resilience dan standar telco. Jadi biasanya kalau standar telco downtime-nya sangat minimum. Jadi kalau bisa 1 menit, kalau bisa 2 detik, 2 detik gitu ya. Jadi kita mencoba mendekatkan ke arah situ. Jadi Maestro bisa dibilang juga sebagai orkestrator dari security gateway dari Checkpoint. Maestro menggabungkan beberapa perangkat security gateway menjadi satu kesatuan sistem dan dimanage dengan satu manajemen IP saja. Jika diperlukan penambahan kapasitas ya, security sangat mudah, jadi hanya menambahkan perangkat security gateway ke dalam sistem Maestro yang sudah berjalan dan akan berfungsi kurang lebih dalam waktu 6 menit. Maestro dapat menggabungkan perangkat security gateway hingga 52 appliance, 52 perangkat ke semuanya dan kesemuanya aktif melakukan inspeksi traffic. Ada dua tipe Maestro. Yang pertama tipe MHO 140, ini dengan jumlah interface SFP plus 10 Gbps sebanyak 48 port, dan tipe MHO 170 dengan jumlah interface QSFP 100 Gbps sebanyak 32 port. Cara kerja dari Maestro Orchestrator berbeda dengan cara kerja clustering standar. Jadi contohnya aktif pasif ya. Jadi kalau aktif pasif, dua perangkat dikonfigurasi secara aktif pasif, maka kapasitas security-nya tetap sebesar satu perangkat. Namun jika kalau misalnya 3 perangkat security gateway digabungkan dengan Maestro Orchestrator, maka kapasitas security-nya bisa menjadi akumulasi dari 3 perangkat security gateway tersebut. Bisa dibilang kalkulasi kapasitas Maestro bisa kita hitung dengan matematika simpel atau matematika dasar ya. Itu seperti contohnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau misalnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lagi jadi 4. Jadi bisa dibilang sangat mudah untuk dihitung. Lalu Checkpoint juga menciptakan yang namanya Hypersync. Hypersync ini sebagai teknologi distribusi dalam Maestro clustering. Sehingga semua perangkat security gateway yang tergabung dalam sistem Maestro kesemuanya aktif dalam melakukan inspection paket dan paket itu semua dipassing oleh Maestro. Jika terjadi hardware failure atau sistem failure pada salah satu member cluster Maestro, maka secara otomatis paket yang ada di hardware yang berada di perangkat yang failure tersebut tadi dihandle oleh member cluster Maestro lainnya. Nah, lalu untuk traffic flow, bagaimana interkoneksinya dengan perangkat network lain seperti switch dan router? Maestro terkoneksi ke perangkat network seperti switch dan router dan menentukan mana yang trusted, mana yang untrusted. Lalu router bisa kita kategorikan sebagai untrusted dan switch bisa kita kategorikan sebagai trusted. Traffic berupa paket masuk ke dalam perangkat untrusted dan didistribusikan oleh Maestro menuju ke security gateway untuk diinspek. Lalu setelah paket itu tersebut diinspek dan ternyata aman, maka akan dikembalikan lagi ke Maestro untuk diteruskan lagi ke trusted device. Dalam hal ini contohnya adalah switch. Lalu jika ternyata kapasitas dari gabungan 3 security gateway tadi dirasa kurang, maka bisa dilakukan penambahan 1 security gateway lagi ke dalam sistem Maestro. Sistem security gateway yang baru ditambahkan tadi akan secara otomatis learning dan tersinkronisasi dengan gateway yang sudah ada dalam sistem dan sudah siap melakukan tugas inspeksi paket. Oke, untuk physical world, jadi di Maestro ada 2 tipe port koneksi. Yang pertama adalah uplink, yang kedua adalah downlink. Uplink artinya untuk port yang terkoneksi dengan perangkat network seperti switch dan router. Downlink artinya port untuk terkoneksi dengan perangkat security gateway sebagai modul inspection resource-nya. Jika bisa dilihat
tipe portnya dipisahkan ya. Jadi antara port yang terkoneksi ke luar sistem dan port yang digunakan untuk komunikasi sistem internal Maestro sendiri. Sehingga saat ada pengerjaan penambahan atau pengurangan security gateway tentunya di port downlink jelas tidak mengganggu tatanan topologi uplink. Oke. Lalu di Maestro juga ada istilah nama security group, di mana security group ini adalah merupakan logical firewall atau logical group yang benar-benar terpisah, baik objek ataupun manajemen IP-nya. Dapat dibuat hingga 8 security group pada sistem Maestro. Dan di dalam satu security group dapat menampung hingga 31 appliance. Sehingga bisa dibilang bisa di setup hingga 52 appliance untuk tapi tentunya dicapai dengan kondisi tertentu. Memang kalau kita tinjau lagi bahwa memang nggak bijaksana menggabungkan security gateway misalnya tipe 6200 hingga 52 perangkat ketimbang misalkan kita cuma menggunakan yang seri menengah misalkan 5 kali gateway tipe 16000. Jadi dari cost dan power consume jelas akan lebih efisien bila kita menggunakan konfigurasi 5 kali SG 16000 ketimbang mungkin 31 atau 52 kali SG 6200. Oke, untuk mempermudah Bapak Ibu mendapatkan gambaran benefit dan kemudahan dari Maestro, saya akan coba mencontohkan dengan use case. Use case yang pertama adalah suatu perusahaan e-commerce atau retailer besar mungkin ya, memiliki toko fisik dan toko online. Di saat off-season, market share dan demand pasti lebih besar dari toko fisik atau toko offline ya, ketimbang yang toko online. Namun di saat akan memasuki suatu season atau misalkan lebaran, perusahaan tersebut ingin meningkatkan market mereka dengan mengadakan ya seasonal sale di platform toko online mereka. Jadi ada promo besar-besaran dan segala macam. Dilihat dari ilustrasi tadi ada dua security group ya, ada dua security group di mana security group pertama itu untuk menghandle security yang ada di physical store atau di toko offline, dan security group kedua untuk menghandle security dari online store atau toko online. Dengan Maestro, tim security infra perusahaan tersebut dapat memindahkan satu gateway yang awalnya diperuntukkan untuk physical store dialihfungsikan menjadi member dari security group online store. Sehingga saat promo itu sudah dipublish, sudah go to market, perangkat security sudah siap untuk melakukan inspeksi traffic menuju aplikasi online store yang mungkin trafficnya meningkat tajam. Jadi bisnis tidak terganggu, tapi security tetap terjaga. Lalu use case kedua mungkin saya coba ambil dari sisi lain. Jadi saya coba contohkan ATM security. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem keamanan di ATM adalah mengamankan jalur data dari ATM menuju ke core system ATM. Dalam hal ini mungkin mekanisme ini sudah distandarkan oleh otoritas yang ada di Indonesia. Kalau dipikir juga jaringan ATM selama ini adalah closed atau private network yang dibentuk juga menggunakan jasa dari provider, misalnya MPLS atau apapun itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa bisa saja provider tersebut disusupi oleh oknum, bisa oknum dari vendor atau rekanan, ya kita tidak bisa tahu. Tapi biasanya bisa saja hal itu terjadi dan oknum tersebut melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, misalkan melakukan traffic sniffing di jalur MPLS itu, dan mungkin melakukan dumping trafficnya dan mungkin akan dibaca di lain waktu, sehingga ya bisa dibilang terjadi data breach, misalkan ya nomor rekening, nomor kartu ATM, bahkan PIN pun akan terekspos. Maka solusi enkripsi ATM bisa menjadi solusi dari problem distrust tersebut, yang mana ya notabene Checkpoint juga memiliki solusi ini. Jadi solusinya adalah menggunakan teknologi IPsec VPN. Namun di fase perencanaan atau di fase project pasti muncul dilema.
mau berapa banyak ATM yang di-secure. Jadi misalkan udah suatu instansi bank punya 10.000, masa mau 10.000 semuanya, dan pasti harus dipikirkan migrasinya gimana, mau seberapa besar appliance VPN konsentratornya, mau berapa budget yang di-approve untuk tahun ini aja, terus return of investment-nya mau kapan. Lalu di sisi operasional, bisa nggak sih piloting dulu gitu ya, jadi mau kecil, atau bisa nggak kita mulai start yang kecil dulu tanpa nanti bisa dikembangkan. Maka dengan Maestro problema yang tadi sangat bisa banget dipecahkan, sehingga instansi bank tersebut mungkin dapat membangun solusi enkripsi ATM dari skala yang kecil dulu. Misalkan pengadaan 2 unit Maestro dan dengan 2 unit SG 6200 misalkan, di mana dari konfigurasi tersebut sudah di-sizing, sudah diukur dapat menghandle tunnel enkripsi untuk 3000 ATM misalkan. Sehingga di tahun depan kalau misalkan ada penambahan ATM lagi yang mau di-secure atau koneksi tunnelnya lagi misalkan sebanyak 1500, hanya perlu menambahkan satu unit lagi SG 6200 di dalam sistem Maestro yang sudah berjalan. Kalaupun terjadi keadaan yang sebaliknya, misalkan ya, di pengadaan awal untuk ATM traffic encryption ini langsung di sizing yang besar, misalkan 2 kali Maestro dengan 4 kali SG 6600, dan ternyata di tahun kedua utilisasinya hanya 30%, atau misalkan nggak seluruh ATM yang disecurekan misalkan. Lalu di saat bersamaan juga di tahun kedua bank tersebut launching program atau bisnis model baru yang tentu saja harus juga diinspek trafficnya. Maka tim security infra dapat memanfaatkan Maestro ini dengan membuat security group baru, memindahkan satu security gateway saja untuk keperluan pilot atau testing, sama seperti tadi kasusnya yang atau use case yang retailer besar tadi. Sembari permanent solution security-nya diadakan atau diprojekkan untuk program yang baru tadi. Jadi sangat membantu tim security infra bank tersebut. Maka kesimpulan dari pemaparan saya tadi, Maestro sebagai hyperscale network security solution memiliki benefit mudah untuk di scale up ataupun di scale down, jadi easily scalable, simple operation dengan satu manajemen IP saja, kita nggak usah mikirin gimana load balancing-nya, sudah otomatis. Cloud level resiliency, jadi sudah didesain seperti cloud level, dan yang paling penting adalah cost efficient karena suatu perusahaan bisa start dari kecil hingga yang besar. Oke, mungkin sekian dari saya pemaparan atau penjelasan sedikit dari solusi Maestro Hyperscale Network Security Solution. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Karmel untuk masuk ke sesi Q&A.